Kasus dugaan penyalahgunaan distribusi minyak kita di Lampung terus berkembang. Setelah menetapkan 2 orang tersangka, penyidik masih mendalami kemungkinan pihak lain yang terlibat. Kasus dugaan penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita di Lampung terus berkembang. Setelah menetapkan 2 orang tersangka, penyidik kini masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Di sisi lain, muncul dugaan adanya oknum di lingkungan Perum Bulog Lampung yang diduga ikut berperan dalam rantai distribusi Minyak Kita. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Bandar Lampung menetapkan 2 tersangka, yakni YAP selaku Direktur CV Anugerah Langkah Sejahtera dan AL yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Keduanya diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan distribusi minyak goreng bersubsidi. AL juga diduga berperan sebagai pemodal dalam penjualan Minyak Kita yang dipasarkan di atas harga eceran tertinggi. Kasus ini terungkap setelah polisi menggerebek sebuah gudang di kawasan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung. Dari lokasi tersebut, petugas menyita lebih dari 1.000 dus Minyak Kita, kendaraan angkut, serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan distribusi minyak goreng bersubsidi. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aktivitas tersebut diduga telah berlangsung sejak awal tahun 2025. Polisi memastikan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Di tengah proses penyidikan, muncul informasi mengenai dugaan adanya jalur distribusi Minyak Kita di luar mekanisme resmi. Seorang oknum di lingkungan Perum Bulog Lampung berinisial F disebut diduga menyalurkan Minyak Kita kepada kelompok tertentu sebelum akhirnya diteruskan kepada para pengecer. Informasi yang dihimpun menyebut Minyak Kita diduga dijual sekitar Rp200.000 per dus berisi 12 liter. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan harga distribusi resmi Bulog yang sekitar Rp174.000 per dus atau Rp14.500 per liter. Kepala Wilayah Perum Bulog Lampung, Rindo Saputra menjelaskan, seluruh mitra penyalur telah menandatangani fakta integritas dan terdata dalam sistem Bulog. Distribusi Minyak Kita menurutnya diprioritaskan ke pasar rakyat dan kegiatan gerakan pangan murah. Terkait dugaan yang mengarah kepada oknum berinisial F, Rindo tidak memberikan tanggapan secara spesifik. Namun ia membenarkan bahwa yang bersangkutan bertugas di bidang pemasaran dan distribusi. Rindo juga menegaskan Bulog siap membuka data penyaluran sesuai mekanisme yang berlaku. Ia memastikan mitra yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi penghentian distribusi. Dari 100% DMO, Bulog ini dan BUMN pangan lainnya itu hanya mendapat 35%. 65%-nya masih melalui produsen atau bawahnya produsen. Dan Bulog pun juga bukan BUMN satu-satunya dari 35% itu. Kan ada Alifood, ada Adenas juga. Nah, itu harganya HIT-nya berapa sih, Pak? kalau kami itu tidak ke distributor, kami itu ke pengecer. Pengecer langsung? Kalau D3, Oke. kan gitu. Kalau dari Bulog itu kami itu per liternya 14.500. Dan dari pengecer ke end user itu kami wajibkan di 15.700. 15.700. Kalau mereka menjual di atas itu, otomatis kami harus juga lakukan tindakan. Kalau mereka nggak patuh, jadi sebelum mereka jadi mitra kami, kita minta tanda tangan di fakta integritas, bahwa mereka wajib untuk menjual itu ke end user itu 15.700. Kenapa? Karena itu kan sudah dari aturan dari pemerintah dan kami patuh itu. Kalau mereka nggak mau untuk ikut itu ya udah nggak usah kerjasama. Nah, apabila memang ada yang penjualan 200.000 atau bahkan lebih, itu gimana Pak menurut Bapak? Nah, tergantung Pak. Kalau itu yang ngejual adalah kios yang mitra dengan kami, tentu kami tidak kami kerjasamakan. Tapi kalau di luar itu tentu Satgas Pangan yang berkoordinasi. Kalau kami kan di luar itu ya Pak, jadi yang bisa kami kontrol tentu yang kerjasama dengan Bulog. Tapi kalau yang di luar tadi, karena kan makanya itu yang bukan penyalur lah ya, yang punya Minyak Kita ini nggak hanya Bulog.
kan ada produsennya sendiri, ada juga ID Food, ada juga Agrinas. Nah, kalau yang di bawah kita yang mendistribusikan minyak dari Bulog itu ada fakta integritas dan kami pahami. Kalau dia ingkar dari situ ya tentu kami garis dalam sesuai prosedur. Jadi kalaupun ada semacam tadi dugaan ya monggo silakan aja didalami seperti itu. Dan kami pun datanya pun terbuka, Pak. Iya, baik. Jadi semua list itu ada kami. Kemana kami suplainya, kemana yang kami kerjasamakan, dan ada fakta integritas di situ. Kalau memang yang kami kerjasamakan itu melanggar, otomatis ya kasih tahu aja ke kami. Nanti kami blacklist dan tidak akan kami kasih. Oke. Karena kami tetap saklek di situ, Pak. Dan fokusnya adalah. Sementara itu, Satreskrim Polresta Bandar Lampung memastikan penyidikan perkara ini masih terus berlangsung. Polisi kini mendalami seluruh fakta dan keterangan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan distribusi minyak kita di Lampung. Polisi menghimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan penyalahgunaan distribusi minyak kita agar turut memberikan keterangan kepada penyidik. Aparat menegaskan proses hukum akan dilakukan secara profesional untuk mengungkap seluruh pihak yang terbukti terlibat. Dari Kota Bandar Lampung, Tim Liputan melaporkan.